Puji Tuhan. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 mulai ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya beri judul khotbah morning altar kita adalah saya perlu firman Tuhan setiap hari. Saya perlu firman Tuhan setiap hari. Apakah Anda perlu firman Tuhan setiap hari? Saya perlu firman Tuhan setiap hari. Elia selalu menantikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan Elia sangat tergantung dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup Elia jika tanpa firman Tuhan? Dia ada di sungai Kerit, pertama-tama Tuhan suruh dia ke sungai Kerit, dan Tuhan juga sudah memerintahkan seekor burung gagak, burung najis, untuk memberi dia makan. Kalau tidak ada firman Tuhan, maka burung gagak itu pasti akan makan daging yang disuruh Tuhan untuk dia bawa kepada Nabi Elia. Tanpa firman Tuhan, burung gagak tidak akan mau melakukan itu. Karena burung gagak adalah pemakan daging. Burung ini akan memakan daging yang disuruhkan Tuhan untuk dibawa memberi makan Elia. Jadi burung gagak ini pun butuh firman Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan, maka pasti daging yang ada di depan burung gagak itu sudah dia makan lebih dahulu sebelum dia membawanya kepada Elia. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Seekor burung saja dikasih perasaan takut akan Tuhan di saat itu. Seekor burung saja dikasih perasaan takut akan Tuhan pada waktu itu, di mana kamu nggak boleh makan daging itu. Kamu tidak boleh makan daging itu karena aku memerintahkan kepadamu untuk daging itu kau bawa
memberi makan hambaku Elia. Dan Bapak Ibu Saudara, Elia selalu menantikan firman Tuhan. Allah janji untuk memberikan Anda cukup sampai waktunya tiba. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah berjanji untuk memberi kepadamu cukup sampai waktunya tiba. Ini adalah kisah tentang seorang nabi yang bernama Elia yang mendapatkan janji, dan juga seorang ibu yang sama mendapatkan janji. Allah memberikan janjinya kepada Nabi Elia dan menepatinya di Sungai Kerit, bahwa Allah akan memelihara Nabi Elia dengan air Sungai Kerit dan juga daging yang akan dibawa oleh seekor burung. Dan janda ini pun, perempuan ini pun mendapatkan janji dari Allah melalui Nabi Elia. Untuk ketika perempuan ini mengikuti perintah Tuhan lewat Nabi Elia, maka perempuan ini pun akan mengalami janji Allah. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini ada pertanyaan terlontar di dalam benak kita. Yang sebetulnya membutuhkan makan itu siapa? Nabi Elia atau perempuan janda? Bapak Ibu tolong pikirkan ini. Dalam kisah ini, sesungguhnya yang membutuhkan makan itu Nabi Elia atau perempuan ini? Kedua-duanya, ya. Kedua-duanya membutuhkan makan. Jadi Nabi Elia membutuhkan makan pada saat pertama kali kisah ini dituliskan, Bapak Ibu Saudara. Nabi Elia ini membutuhkan makan, dan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk ngasih makan Elia, dan dia perintahkan juga Sungai Kerit untuk memberikan minum buat Elia. Dan saat Elia disuruh Tuhan pergi dari Sungai Kerit menuju Sidon, di mana perempuan itu tinggal, Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Pergi ke Sidon, menemui perempuan ini. Perempuan ini pun dalam kebutuhan yang sama, yaitu butuh makan. Nah, Elia butuh makan, dan Tuhan memerintahkan untuk Elia pergi ke Sidon, dan nanti di sana engkau akan dikasih makan sama perempuan janda. Nah, perempuan janda ini pun butuh makan. Anda tahu, Bapak Ibu Saudara, perempuan ini tinggal memiliki sedikit tepung di dalam bejana dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Mereka itu cukup untuk dipakai bikin roti, sekali makan. Jadi kalau itu pagi hari, maka dia cuma buat sarapan. Kalau itu siang hari, maka itu cuma buat makan siang. Kalau itu untuk makan malam, untuk malam hari, maka itu cuma cukup untuk makan malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di waktu itu, di musim itu, semua orang punya problem yang sama. Semua orang punya masalah yang sama, yaitu kelaparan. Karena hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Ya. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Nah, bangsa Israel di masa itu percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Baal yang mengendalikan hujan dan kesuburan tanah. Bangsa Israel di zaman itu percaya bahwa Baal yang mengendalikan hujan dan kesuburan tanah. Tetapi Elia percaya bahwa Allah Israel yang mengendalikan semuanya. Jika Anda percaya bahwa Allah Israel, Allahnya Elia, Allahnya Musa, Allahnya Daud, Allahnya Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, adalah Allah yang mengendalikan hujan dan kesuburan tanah, maka Anda perlu firman Tuhan setiap hari, seperti Elia. Dan wanita ini, Bapak Ibu Saudara, wanita janda ini bersama anaknya tinggal di Sidon. Mereka tinggal di Sidon, bukan di Israel.
Sidon ini adalah tempat asal daripada Isabel, Raja Ahab yang waktu itu memerintah. Sidon adalah negeri asal istri daripada Raja Ahab, yaitu Isabel. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, semua yang bukan dari Allah akan membawamu pada kekeringan. Catat baik, tuliskan ini. Semua yang bukan dari Allah akan memberikan kekeringan dalam hidupmu. Semua yang jika Anda bergantung kepadanya dan bukan kepada Allah akan membawa hidupmu mengalami kekeringan. Bahkan orang yang tadinya suka padamu pun akan jadi nggak suka. Hidupmu akan kering, nggak punya orang yang mempedulikan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat itu nggak ada hujan, karena Tuhan mau mereka bertobat. Tuhan mau mereka bergantung kepada firman Tuhan. Tuhan tidak mau mereka bergantung kepada Baal yang mereka percayai mengendalikan hujan dan kesuburan tanah. Saudara terkasih, jadi tidak adanya hujan pada waktu itu supaya mereka bertobat. Nyatanya mereka nggak bertobat juga, Bapak Ibu. Tuhan berfirman bahwa Dia akan memberikan air di anak sungai Kidron. Tuhan berjanji akan memberikan air di anak sungai Kidron untuk memelihara Elia dan mengirimkan burung gagak untuk membawakan makanan buat dia. Jadi airnya dari sungai Kidron. Airnya dari sungai Kidron. Saat itu hujan nggak turun, Bapak Ibu. Saat itu hujan tidak turun 3,5 tahun, jadi lama-kelamaan air sungai Kidron itu pun menyusut, berkurang. Saat disampaikan firman Tuhan, Allah harapkan bahwa bangsa Israel akan berbalik kepadanya dan menyembah Dia. Diharapkan bangsa Israel kembali kepadanya dan menyembah Dia. Saat engkau dengar firman Tuhan pagi hari ini, Allah mengharapkan untuk kita benar-benar, jika Anda sudah jauh dari Tuhan, hidup dalam kekeringan, kembalilah kepada Allah. Bapak Ibu, cara Allah memelihara Elia itu hebat sekali. Cara Allah memelihara Elia itu hebat sekali. Dia kirimkan burung yang buas, kotor, burung yang nggak kudus, atau burung yang najis untuk memberi makan Elia. Bapak Ibu Saudara, ini Elia ini adalah laki-laki Yahudi yang tidak boleh kena barang yang najis. Apalagi makanan itu ada di mulut daripada burung najis. Tentu secara hukum Taurat, daging yang ada di mulut gagak yang najis ini sudah menjadi najis. Tidak boleh dimakan oleh Elia. Kalau Elia makan, maka Elia akan menjadi najis. Nah, kehidupan Elia yang mendapatkan makanan dari Tuhan melalui burung najis ini mengubah sistem yang sedang terjadi pada penyembahan orang-orang Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Allah pakai burung najis. Allah pakai burung najis untuk kasih makan Elia dari mulut burung najis itu. Tuhan mempertemukan kebutuhan Elia dengan burung najis. Bapak Ibu Saudara, bukankah firman Allah berkata kepada kita, saya tidak sempat mencarinya? Mungkin Anda bisa menemukannya. Coba dicari di Android Anda, ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa harta orang fasik adalah untuk orang-orang benar. Harta orang fasik disediakan oleh Allah buat orang-orang benar.
Haleluya. Gereja Tuhan di akhir zaman akan dipelihara melalui berkat Tuhan dari orang fasik. Orang fasik mengumpulkan hartanya untuk orang benar. Andakah itu? Haleluya. Saudarakah itu? Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang baru setiap pagi. Makanya setiap pagi berusahalah untuk jumpa Tuhan. Setiap pagi dapatkan firman Tuhan. Setiap pagi renungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gini loh, tentang kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, Bapak Ibu. Tiba-tiba saja ada yang sedang cari kerjaan, ditawarin kerjaan. Tiba-tiba saja Anda yang sudah lama tidak mendapatkan proyek, tiba-tiba saja ada orang yang nawarin proyek. Padahal Anda tidak memintanya. Tiba-tiba saja hari ini rasanya nggak masuk akal. Hari ini beras saya habis, tetapi tiba-tiba saja saya bisa makan. Saya bisa minum, ada yang bisa saya pakai. Ini yang disebutkan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang anak sungaimu hampir kering? Adakah di antara Anda yang anak sungaimu hampir kering? Bapak Ibu terkasih, tetapi Allah sedang membawamu ke musim di mana tiba-tiba saja anak sungaimu berair kembali. Tiba-tiba saja anak sungaimu berair kembali. Jika sesuatu terjadi, Anda mungkin gak ada sukacita lagi, gak ada semangat lagi. Oh, barangkali anak sungaimu sedang kering. Barangkali anak sungaimu sedang kering, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Barangkali saja anak sungaimu sedang kering. Dan mungkin Anda berpikir, mungkin ada yang salah dengan diriku. Mungkin saya sedang berdosa. Mungkin ada yang saya tidak sadari dosa saya lakukan dalam kehidupan saya. Tidak selalu begitu, Bapak Ibu Saudara. Tidak selalu begitu. Anda perhatikan, Elia ini benar-benar melakukan firman Tuhan yang diperintahkan padanya. Elia tidak mengabaikan firman Tuhan yang dia dengarkan setiap hari. Setiap hari dia menunggu. Setiap hari Elia menunggu firman Tuhan untuk disampaikan. Elia melakukan firman Tuhan. Disuruh tinggal di Sungai Kerit, dia tinggal. Disuruh pergi ke rumah janda di Sarfat, dia pergi. Elia tidak melawan firman Tuhan. Elia taat pada firman Tuhan. Tetapi Elia menyaksikan hari lepas hari anak sungai Kerit itu menjadi kering. Elia tidak membantah firman Tuhan. Elia tidak bandel sama firman Tuhan. Tapi Elia pun mengalami sungai Keritnya kering. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak selamanya apa yang kita alami, kesulitan hidup yang kita alami itu diakibatkan karena kita berdosa. Tetapi, perhatikan Bapak Ibu Saudara, barangkali saja Allah sedang mau memindahkanmu ke musim yang berikutnya. Haleluya, Allah sedang mau memindahkanmu ke musim yang berikutnya. Saudara, tidak ada indikasi bahwa Allah memberikan peringatan tambahan kepada Elia bahwa dalam 14 hari, dalam 3 minggu, dalam 1 minggu anak sungai ini akan kering. Allah tidak memberikan warning. Allah tidak memberikan peringatan terlebih dahulu. Tiba-tiba saja anak sungai itu sudah tidak memberikan air lagi
buat Elia untuk diminum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan Elia melihat dengan mata kepalanya bagaimana level air menurun, dan menurun. Tetapi Elia tetap menunggu. Elia tetap menantikan firman Allah setiap hari. Sementara dia melihat air sungai itu menurun debit airnya, tetapi sementara itu pula Elia menantikan firman Tuhan setiap hari. Apakah Anda selalu menantikan firman Tuhan setiap hari datang kepadamu? Apakah Anda adalah orang yang selalu menantikan, merindukan firman Tuhan setiap hari? Setiap pagi menunggu morning altar. Saya tahu Anda adalah jemaat Tuhan yang setia, yang setiap pagi menantikan morning altar, setiap malam menantikan altar malam di page ini. Bahkan kalau terlambat kami siaran, ada beberapa di antara Anda akan WA ke saya, Bu, apa tidak ada morning altar? Bu, apa tidak ada altar malam? Saya tahu, dan Allah lebih tahu lagi bahwa Anda adalah orang-orang yang selalu menantikan firman Tuhan. Terpujilah Allah yang memberikan kerinduan di hati Anda. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan Anda kerinduan untuk selalu menanti-nantikan firman Allah setiap hari. Diberkatilah engkau untuk kerinduanmu itu. Saat firman Tuhan datang di ayat 8, Bapak Ibu Saudara, itu nggak ada space, nggak ada jarak. Sebelum firman Tuhan datang itu di mana Elia harus duduk di sungai Kerit dan melihat level air berkurang. Sementara rasa haus daripada Elia bertambah dan rasa laparnya itu belum mereda, tapi sumber airnya belum terisi lagi. Sungai Kerit belum terisi lagi. Dan Elia duduk di suatu tempat tanpa tahu arah kemana dia akan pergi. Tanpa tahu selanjutnya apa yang harus aku lakukan. Elia hanya duduk di tepi sungai Kerit, melihat level air menurun dan menurun sampai habis, sehingga tetes pun dia nggak bisa dapatkan untuk diminum. Elia tetap setia menantikan firman Tuhan setiap hari. Amin, amin. Andakah itu orangnya yang walaupun Anda melihat keuangan Anda makin menipis, Anda melihat kesehatan Anda makin menurun dan menurun. Apakah Anda itu orangnya yang selalu menantikan firman Allah setiap hari datang kepadamu dan memerintahkan engkau untuk lakukan ini, untuk pergi ke sana, atau bahkan ketika engkau sedang ada di tepi sungai Keritmu yang kering dan Anda memutuskan untuk pergi sesuai dengan kehendak hatimu? Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari Elia. Elia tidak beranjak dari sungai Kerit yang sudah kering tanpa firman Tuhan, tanpa mendengarkan firman Tuhan, tanpa bergantung kepada firman Tuhan. Jangan tinggalkan musim kering saudara sebelum Allah pindahkan engkau ke musim berikutnya. Tolong dituliskan. Jangan pindah dari musim keringmu menuju suatu tempat di mana Anda inginkan untuk pergi sebelum Allah menyuruh engkau pergi ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Andakah yang sedang menunggu Tuhan memberitahu apa yang harusnya Anda lakukan di langkah selanjutnya? Tapi Anda belum tahu apa itu. Anda butuh Tuhan. Anda butuh firman Tuhan untuk memberi Anda arahan. Your next step. Langkah Anda yang harus Anda ambil selanjutnya. Mungkin Anda menjerit, Tuhan, aku nggak bisa lagi ada di situasi ini. Situasi ini terlalu sulit bagiku, Tuhan. Situasi ini terlalu berat bagiku, Tuhan. Situasi ini sungguh mencekam dalam hidupku, Tuhan. Aku nggak mampu lagi ada di keadaan ini. Ini nggak mungkin berhasil lagi. Ini nggak mungkin berhasil.
Bapak Ibu, dan Anda memutuskan, aku harus pindah, tapi Anda belum mendengarkan arahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah itu yang paling bertanggung jawab dalam hidup anak-anaknya. Dia adalah Bapa pemelihara anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang paling bertanggung jawab untuk mengurusin hidup Anda. Apalagi ketika Anda diizinkan Tuhan ada di musim kering hidup saudara. Mungkin Anda berpikir, saya harus move on, saya harus beranjak dari sini. Tapi engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Sama seperti Abraham ketika Allah memerintahkan Abraham, tinggalkan Ur Kasdim yang di Irak itu. Abraham tetap menantikan firman Allah. Allah berkata, tinggalkan negerimu dan pergi ke suatu tempat yang aku akan tunjukkan. Bapak Ibu, aku akan tunjukkan artinya Allah belum menunjukkan. Selamat bergabung kembali Ibu Sedia Ani, apa kabar? Saya bersuka cita sekali Ibu Sedia Ani boleh kembali bergabung. Sudah kembali dari Bintulu Bu, puji Tuhan. Tuhan memberkatimu, suamimu sehat-sehat, pekerjaanmu diberkati Tuhan, pekerjaan suami, anak-anakmu diberkati, mama mertua diberkati Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan selanjutnya. Iya, tadi Abraham, dia nunggu firman Tuhan, dia nunggu tuntunan Tuhan. Karena dia nggak tahu mau kemana. Tempat yang akan dia tuju adalah tempat yang ditentukan oleh Allah. Tempat yang dia tuju adalah tempat yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan dia menentukan. Aku akan menunjukkan kepadamu. Ini adalah tuntunan yang aneh Bapak Ibu. Perhatikan, tolong dituliskan. Allah tidak akan memenuhi janjinya sampai waktunya. Allah tidak pernah mengkhianati waktunya. Dan Allah tidak suka mengkhianati waktunya. Kita seringkali janji ya. Kita seringkali mengingkari janji. Kita bilang, saya akan datang menemuimu hari ini. Tetapi ternyata kita tidak melakukannya. Mungkin ada orang yang berhutang, ya aku akan bayar hutangnya minggu depan gitu loh. Tolong bantu aku butuh banget untuk ini, untuk itu. Minggu depan aku ganti. Minggu depan nggak diganti loh Bapak Ibu Saudara. Ditelepon nggak mau diangkat teleponnya. Tapi itu bukan Anda, itu orang lain. Ya, amin. Yang tidak sedang nonton hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lanjut ya. Mazmur 132 ayat 17. Mazmur 132 ayat 17. Ups, sabar. Ada yang bisa munculkan? Mazmur 132 ayatnya yang ke-17. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Aku akan, firman Tuhan datang, aku akan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berjanji dia akan menyediakan pelita bagi orang yang dia urapi. Wow, luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu percaya kepada Tuhan bahwa pengurapan itu menghasilkan pelita. Pengurapan menghasilkan pelita. Apa itu pelita? Terang. Mazmur 119 ayat 105. Tolong dilihat. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sepanjang kitab Mazmur sampai di ayat ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya faktanya bahwa orang Kristen lebih suka untuk mengetahui masa depannya seperti apa. Mereka mencari para nabi untuk menubuatkan masa depanku, melihat masa depanku seperti apa. Ya, mereka banyak mencari hamba Tuhan yang mau mengatakan kata-kata profetik tentang masa depannya. Bapak Ibu, masa depan kita itu sudah jelas kok. Yesaya Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan. Rancangan yang penuh damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sebentar ya. Tetapi perhatikan, dibandingkan dengan pelita di kaki, orang lebih suka mencari yang namanya lampu sorot. Orang suka begini loh, kalau saya nyetir mobil Bapak Ibu Saudara, apalagi gelap ya, sedang gelap, saya nggak suka menggunakan lampu dekat. Saya lebih suka menggunakan lampu jauh. Kenapa? Saya pengen tahu apa yang ada di sana lebih jelas, yang ada di jauh ketimbang yang ada di dekat. Itu saya. Tetapi karena kalau akan berhadapan dengan kendaraan lain di depan, saya akan matikan lampu jauh saya akan pakai lampu dekat saat nyetir mobil. Nah, kebanyakan saya lebih suka menggunakan lampu jauh karena saya pengen tahu apa yang ada jauh di depan ketimbang yang ada di dekat. Tetapi perhatikan, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki, bukan pelita bagi masa depan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang kepengen tahu masa depannya. Dan firman Tuhan udah jelas, Yeremia 29 ayat 11, bahwa masa depanmu itu sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Manusia, orang Kristen lebih senang untuk mengetahui masa depannya seperti apa dengan nubuatan-nubuatan. Bisa melihat keadaan di waktu yang akan datang lebih jelas lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu dengan jelas kita akan menikah dengan siapa, anakmu akan menikah dengan siapa, Anda sudah tahu dengan jelas bahwa suamimu akan diangkat, naik pangkat sampai pada kedudukan tertingginya, Anda nggak membutuhkan iman lagi. Kalau Anda sudah tahu bahwa segala sesuatunya sudah tersedia daripada Allah tanggal sekian, maka Anda tidak memerlukan iman lagi. Sementara kehidupan kita selama di dunia ini masih membutuhkan iman. Imanmu tidak akan dibutuhkan ketika engkau sudah ada di surga. Tetapi selama engkau ada di bumi, imanmu masih sangat dibutuhkan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sabar ya. Kita perhatikan, walaupun mungkin makanan kita nggak mewah, tapi Allah tetap menopang kita. Di Manado, saya di Manado sini makanannya mewah semua. Bapak Ibu Saudara, saya tambah gemuk nih. Haleluya. Tiap ibadah saya berapa kali itu khotbahnya sehari itu 3 kali. Rata-rata sehari 2 kali khotbah. Tetapi sempat beberapa kali khotbahnya itu sampai 3 kali. Setiap habis ibadah makan. Setiap habis ibadah makan. Bapak Ibu Saudara, di sini jam 2 kami ibadah. Jam 2 ibadah. Jam 3 ibadah. Jam 4 itu ada yang di tempat lain ibadah. Jam 5 ibadah. Jam 7 malam juga. Bahkan jam 6.
Itu hampir setiap jam Bapak Ibu Saudara ada ibadah. Hampir setiap jam di sini, di tempat saya diundang untuk pelayanan di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan. Kita tahu bahwa Allah selalu menopang kita. Allah selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Masalahnya bukan Allah tidak setia pada kita. Kadang-kadang mungkin Anda berpikir, kok saya kok kayak gini ya, kok hidup saya kok masih tetap susah kayak gini ya. Kok pergumulan saya kok belum berakhir ya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, bukan Allah tidak setia pada kita di saat ini. Masalahnya kita nggak ngerti firman Tuhan. Matius 6 ayat 34. Ini bagus sekali. Tolong dimunculkan Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Jangan dipikirin hari esokmu, karena Allah telah memikirkan hari esokmu. Amin. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini Bapak Ibu Saudara. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini saja. Haleluya. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini saja. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan dipikirin besokmu. Allah yang akan memikirkan besokmu. Yesus punya firman setiap hari buat kita. Dia punya janji bagi kita setiap hari. Bahwa Allah tidak akan meninggalkan kamu. Allah tidak akan memberikan kepadamu sampai engkau masuki waktu di mana janji Allah akan ditepatin bagimu. Allah takkan menepati janjinya sebelum waktunya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah tidak akan menepati janjinya sebelum waktunya. Amin. Tolong dituliskan bahwa Allah tidak akan menepati janjinya sebelum waktunya. Kita sering bukannya bergumul untuk masalah kita hari ini, tapi kita sudah bergumul untuk masalah kita besok. Yang masih jauh, kita sudah memikirkannya. Perhatikan Bapak Ibu, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Tetapi perhatikan ini, tolong dicatat baik. Tetapi kekuatanmu hari ini nggak akan cukup sampai besok untuk pergumulanmu besok. Besok Tuhan akan memberikan engkau kekuatan lain. Jadi kekuatanmu hari ini jangan dipakai untuk memikirkan yang besok. Tapi kekuatanmu hari ini dipakai untuk pergumulanmu hari ini. Karena untuk besok kekuatanmu hari ini cuma cukup untuk hari ini. Saya berharap Anda mengerti hal ini. Kekuatan hari ini tolong tuliskan tidak cukup untuk pergumulanmu besok. Kekuatanmu hari ini tidak cukup untuk pergumulanmu besok. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada kita keseluruhan daripada rencananya. Seperti kepada Elia, dia harus nunggu firman Tuhan datang kepadanya untuk beranjak dari tempat dia. Ketika dia ada di musim kering, ketika dia ada di sungai yang kering di Kidron, di sungai Kerit, Bapak Ibu, dia nunggu firman Tuhan untuk memindahkan dia dari sungai yang sudah kering, yang tidak memberikan harapan, untuk pergi ke Sidon. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan lagi firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Untuk pergi ke timur Yordan, waktu itu firman Tuhan datang pertama kali kepada dia untuk pergi ke sebelah timur sungai Yordan, di mana di sana burung sudah diperintahkan oleh Allah untuk memberi dia makan. Allah tidak meninggalkan Elia.
di sana selamanya. Karena jika Allah tinggalkan Elia, tidak memberi makan kepada Elia di situ, maka jika Allah tidak memindahkan Elia dari tempat itu, maka tempat itu akan menjadi tempat yang dikeramatkan oleh orang. Jangan dibingungkan dengan tempat. Allah memberkati Anda. Mungkin ketika Anda pergi lagi ke tempat di mana Allah pernah memberkati Anda nggak diberkati di situ. Karena masa Tuhan memberkati Anda di situ sudah berlalu. Dan Tuhan membawa Anda keluar dari situ untuk memberkati Anda di suatu tempat yang lain, di suatu bidang yang lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ketika saya mau bangun rumah pertama kali, saya bilang, Tuhan, saya butuh uang 1 juta setiap hari. Iya, mungkin Anda berpikir, kok Pastor Irene ngomong gitu? Dulu saya punya usaha, saya punya bisnis, dan saya meminta Tuhan untuk memberkati bisnis saya dengan 1 juta setiap hari. 1 juta. Bisnis saya nggak besar. Dan saya minta Tuhan untuk memberkati saya dengan uang 1 juta setiap hari untuk saya bisa bangun rumah saya dalam tempo yang ditentukan oleh tukang sekian lama gitu ya. Dan betul Allah memberkati saya, usaha itu menghasilkan uang yang setiap harinya 1 juta. Terkadang satu hari nggak sampai 1 juta, tetapi terkadang dalam satu hari bisa beberapa juta, beberapa belas juta, bahkan pernah sampai 20 juta ya Bapak Ibu. Tetapi ada hari di mana cuma menghasilkan ratusan ribu rupiah. Karena ini bidang jasa ya Bapak Ibu ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan sampai pada waktunya setelah Tuhan berkati seperti yang saya minta dan Tuhan setuju dengan permintaan saya Bapak Ibu Saudara, saya nggak mendapatkan lagi sebanyak-banyak itu. Karena saya tahu kemudian, oh ini giliran orang lain. Di musim ini giliran orang lain. Saya sudah dapatkan rumah. Waktu saya mau habis bangun rumah pertama, saya mau minta saya dikasih mobil sama Tuhan. Di Kupang, Bapak Ibu Saudara. Dan justru Tuhan memberkati di Kupang dengan 1 mobil dan di ND dengan 1 mobil. Saat yang sama, dapat 2 mobil di tempat yang berbeda. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya juga minta waktu itu Tuhan berkati usaha ini 1 juta sebulan gitu ya. Nah saudara, 1 juta, iya. Kok 1 juta sebulan? 1 juta sehari. Jadi puji Tuhan kebutuhan dana saya untuk membangun rumah waktu itu kurang lebih anggarannya 400-500 juta. Waktu itu ya. Itu sekitar 400-500 juta tercukupin dalam 10 bulan. Dalam 10 bulan terkumpul kurang lebih 500 juta rupiah untuk saya bisa membangun rumah saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan itu memberkati kita di sini. Jangan mengharapkan Anda untuk diberkati lagi dengan hal yang sama di sini. Sebab itu Anda butuh firman Tuhan setiap hari. Anda butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Ratapan 3:22-23 tadi. Selalu baru tiap pagi. Besar setia Tuhan, ramah Tuhan. Tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Jangan berharap sama 1 burung saja. Tuhan bisa memakai banyak burung-burung Bapak Ibu Saudara untuk memberkati Anda. Jangan berharap hanya pada 1 sumber saja. Tuhan punya banyak sumber untuk memberkati saudara. Jika Anda berpikir gajimu sudah habis untuk dipakai, mungkin membayar hutangmu, dan Anda nggak punya sumber yang lain yang bisa dipakai Tuhan untuk memberkati Anda, salah. Anda salah. Kalau berpikir Anda sudah nggak punya sumber yang lain untuk Tuhan pakai memberkati Anda. Masih banyak sumber-sumber yang lain yang Anda nggak kelihatan. Karena Anda lagi nggak beriman. Tapi jika Anda beriman, imanmu akan menembus hal itu. Imanmu akan melihat apa yang tadinya Anda nggak bisa lihat. Makanya Anda butuh firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan untuk menambah imanmu, untuk membangun imanmu, untuk menumbuhkan imanmu. Elia bilang, tinggal aku sendiri Tuhan. Nabi yang melayani engkau. Elias tidak berpikir apa yang Allah pikirkan. Bahwa masih ada 7.000 nabi yang masih menyembah Tuhan.
yang masih melayani Tuhan. Tapi Elia dalam kekeringan dia berkata, tinggal aku sendiri. Nabi yang menyembah engkau. Nabi yang lain sudah menjadi penyembah Baal. Nabi yang lain sudah menjadi penyembah Baal. Bapak Ibu Saudara, saya nggak punya waktu, sudah jam 7 lewat ternyata ya. Sorry. Oke, haleluya. Saya sudah nggak punya waktu lagi. Saya sambung nanti ya. Saya tidak tahu kapan saya akan sambung ini, karena kalau nanti malam saya pasti pelayanan. Saya nggak bisa untuk melayani saudara, jadi saya nggak bisa nyambung nanti malam. Dan kemudian besok pagi mungkin juga saya ada pelayanan subuh jam 5 pagi. Di sini jam 5 pagi udah ibadah. Dan saya besok pelayanannya full, habis dari satu tempat di daerah Tondano. Besok saya akan menuju kota Manado untuk melayani di sana dalam ibadah siang di Manado. Dan sore juga ada KKR di Kawangkoan. Jadi saya belum tahu kapan, mungkin Senin pagi. Mungkin Senin pagi saya bisa sambung ya untuk Bapak Ibu Saudara. Oke. Jadi kita sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara, bahwa perhatikan, saya pengen untuk Anda berpikir bahwa Allah itu punya banyak cara untuk menolong saudara. Allah tidak jangan cuma mengandalkan satu sumber, karena Allah bisa pakai banyak sumber untuk memberkati saudara. Bahkan Allah bisa pakai orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak seagama dengan saudara untuk memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya kunci dengan sebuah kesaksian seorang janda di Inggris. Seorang janda yang takut akan Tuhan. Dia bertetangga dengan seorang ateis. Di musim dingin yang sangat bersalju Bapak Ibu Saudara, janda ini kelaparan dan dia nggak punya makanan yang cukup untuk dia bisa makan esok harinya. Jadi malam hari ini dia berdoa. Dia berdoa dengan suara yang keras. Tuhan, saya percaya bahwa besok pagi Engkau sudah menyediakan makanan buat saya untuk saya makan di musim dingin ini. Pada waktu itu secara kebetulan ateis itu lewat di depan rumahnya dan mendengar janda ini berdoa. Lalu besok paginya ateis ini membawa makanan di depan pintu janda ini. Saat habis berdoa paginya, janda ini membuka pintunya dan dia lihat bungkusan berisi roti, telur, susu, makanan yang cukup untuk dia pada hari itu. Bapak Ibu Saudara, dan si ateis ngintip. Terus kemudian ibu ini masuk ke kamar dan dia berdoa kembali. Si ateis ini berusaha untuk nguping. Dan ibu ini berkata, Tuhan terima kasih Engkau sudah kirimkan orang untuk memberkati saya hari ini. Dan ateis ini berkata, itu yang ngirim adalah iblis, katanya gitu. Yang ngirim adalah iblis. Terus dia berdoa, Tuhan terima kasih Engkau sudah pakai iblis untuk mengirim makanan buat saya. Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai orang untuk mengirim makanan buat kita, untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut dengan apa yang engkau butuhkan pada hari ini. Jangan pernah takut dengan apa yang engkau butuhkan, makan, minum, pakaimu. Pada hari ini, Tuhan sudah menyediakan. Biarlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahannya yang lain. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa hidupmu sudah sulit, sudah susah. Tetapi berpikirlah bahwa Allah sanggup mengatasi kesusahanmu, kesulitanmu. Allah sanggup mengadakan apa yang kau butuhkan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karuniamu, buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Bahwa kami perlukan firman Tuhan setiap hari. Kami butuh firman Tuhan setiap hari. Kami perlu firman Tuhan setiap hari.